Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih tetap berada di atas keimanan, berada di atas Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini kita masih dibukakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari ini kita melanjutkan pelajaran kita terkait dengan kitab Matan Abi Syuja atau yang dikenal dengan kitab Al-Ghayatu wat Taqrib fil Fiqhi Asy-Syafi'i karya Imam Al-Qadhi Abu Thayyib rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk dalam pembahasan gerakan-gerakan solat yang sunnah serta bacaan-bacaan yang sunnah. Paling terakhir kita membahas tentang al-iftitah. Itu diambil dari ucapan beliau rahimahullah, wat tawajjuh. Itu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Dan kita sudah sampaikan dalam doa iftitah banyak bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hari ini kita lanjutkan lagi apa yang beliau sebutkan terkait dengan kaifiat atau bacaan yang sunnah, gerakan-gerakan dan bacaan yang sunnah. Kata beliau wal isti'adah. Yang sunnah berikutnya adalah al-isti'adah. Al-isti'adah maksudnya mengucapkan at-ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beliau memasukkan di sini al-isti'adah di golongan bacaan yang sunnah. Apa yang beliau katakan ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama, bukan hanya Syafi'iyah. Bukan hanya Syafi'iyah, tapi juga imam empat yang lain. Imam empat yang lain. Yang menyelisih mereka adalah hanya orang-orang Dzahiriyah. Hanya orang-orang Dzahiriyah. Seperti Ibn Hazm dan sebelumnya Daud Ad-Dzahiri. Mereka mengatakan wajib. Mereka mengatakan wajib. Dan yang mengatakan wajib itu tidak ada dalil khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Mereka hanya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kamu baca Al-Qur'an, maka beristi'adalah. Mintalah perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Kata mereka, ini ayat perintah. Kalau kita baca Al-Qur'an harus beristi'adah. Cuman apa yang dipakai oleh orang Dzahiriyah ini tidak dipakai oleh mayoritas. Kenapa tidak dipakai padahal ayatnya ada? Kata mereka, solat itu memiliki kaifiat khusus. Solat itu memiliki tuntunan khusus. Ketika memperagakan dan mempraktekkan solat, tidak ada penukilan Nabi SAW ya menganjurkan isti'adah. Apakah dalam ucapan atau dalam perbuatan? Khusus solat.
khusus solat. Adapun ayat tadi itu secara umum. Kalau kita baca Al-Quran, kita dianjurkan untuk beristiadah. Di dalam solat ataupun di luar solat. Itu umum. Sementara khusus solat, Nabi SAW hanya katakan kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Dan Nabi tidak memerintahkan baca isti'adzah dalam praktek solat. Dalam praktek solat. Oleh karena itu, pendapat yang kuat tentunya adalah pendapat mayoritas ulama madhab. Mereka tahu ayat tadi, tapi mereka tetap bilang apa? Sunnah, tidak wajib. Kenapa? Tidak ada tuntunan khusus untuk membaca apa? Ta'awud di dalam solat. Adapun ayat tadi itu namanya anjuran secara umum. Kita baca ta'awud dianjurkan di dalam solat dan di luar solat. Dan kita membaca ta'awud itu karena membaca Al-Quran, bukan karena solat. Itu juga yang antum perlu ketahui. Kita membaca ta'awud itu sebabnya karena membaca Al-Quran, bukan karena solat. Mungkin bisa antum pahami ucapan ini. Ini ucapan para ulama fikih seperti itu. Artinya, kita tidak disunahkan untuk ta'awud sebelum solat. Kita sebelum solat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak disunahkan. Iya. Karena ta'awud bukan karena solat. Tapi karena apa? Membaca Al-Quran. Makanya ta'awud ini disunahkan sebelum kita baca Al-Fatihah. Bukan sebelum membaca iftitah. Dipahami dulu ini pernyataan. Kecuali saat kita ada was-was yang tinggi dari syaitan, maka ini dianjurkan secara umum untuk membaca apa? Ta'awud. Bahkan di dalam sujud, bahkan. Iya, jangan di bacaan. Ketika kita mulai sholat, banyak was-was. Boleh kita berta'awud. Itu karena was-was, bukan karena sholat. Ini yang perlu diketahui tentang ta'awud. Dan karena dia hukumnya adalah karena membaca Al-Quran, berarti disunahkan setiap rakaat. Disunahkan setiap rakaat. Itu setiap kita mau baca Al-Fatihah, disunahkan berta'awud. Di setiap rakaat. Walaupun di sana ada sebagian ulama mengatakan, disunahkan pada rakaat pertama saja. Disunahkan pada rakaat pertama saja. Tapi mayoritas mereka mengatakan sunnah di setiap rakaat. Sebelum baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah. Ini pendapat insyaAllah ta'ala yang kuat. Karena memang Nabi SAW ya, tidak ada penukilan secara khusus dalam hal ini. Kita hanya berdalil dengan ayat. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila antum membaca Al-Quran, maka beristi'adalah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ilahnya adalah kalau kamu baca Quran. Jika kamu baca Al-Quran. Nah, baca Quran ini ada di setiap rakaat. Bukan hanya berada pada rakaat yang pertama. Dan hukumnya adalah sunnah. Artinya, kalau ada di antara kita yang tidak membaca ta'awud, dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia baca iftitah dengan doa iftitah yang lalu, setelah itu langsung dia Bismillahirrahmanirrahim dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak berta'awud. Apa hukum sholatnya? Sah. Berdosa atau tidak? Tidak. Kalau pendapat Ibn Hazm, orang-orang Dhahiriyah dosa. Karena antum tinggalkan yang wajib. Kita berdalil sekarang berpendapat dengan pendapat mayoritas ulama fikih. Hukumnya sunnah, tidak berdosa. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Karena sunnahnya berta'awud. Ini terkait dengan pembahasan al-isti'adah yang beliau sampaikan. Pembahasan al-isti'adah yang beliau sampaikan. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, wal jahru fi maudi'ihi wal israru fi maudi'ihi. Termasuk yang sunnah dalam sholat itu, kita jahar di tempat memang yang sunnah kita jaharkan.
dan kita sirkan, artinya tidak jaharkan pada tempat yang disunahkan untuk tidak jahar. Jadi kalau kita berbicara masalah sholat, sholat terbagi dua. Ada sholat jahariyah dan ada sholat apa? Sirriyah. Iya. Sholat jahariyah ada dua sholat, ada 3 sholat, sementara sirriyah ada 2 sholat. Iya. Sholat jahariyah itu sholat di awal malam dan di akhir malam. Di awal malam ada 2, di akhir malam ada 1. Di awal malam maksudnya maghrib dan isya. Di akhir malam maksudnya apa? Subuh. Itu disunahkan untuk dijaharkan. 3 sholat itu. Dan ada sholat yang dilakukan di siang hari. Di siang hari. Siang ini ya mencakup dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu 2 sholat. Sholat duhur dan sholat asar. Disunahkan untuk disirkan. Ingat, disirkan. Dikecilkan suaranya, bukan tidak dilapatkan. Bukan tidak dilapatkan. Beda itu sir sama tidak lafat. Kalau sir hanya tidak bersuara. Tapi dilapatkan hurufnya. Dilapatkan hurufnya. Iya. Jadi kita baca di duhur asar, itu lidahnya bergerak. Kalau keluarnya di bibir, bibir bergerak. Sepakat para ulama, tidak sah sholat orang yang bacanya dalam hati. Itu tidak ada perselisihan. Karena Nabi SAW, kalau belum sholat duhur, sholat asar, itu bergerak jenggotnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sahabat Nabi ditanya, bagaimana kalian tahu kalau Nabi baca di duhur dan asar? Kata mereka, bittirobilihiyati. Dengan bergeraknya jenggot Nabi SAW. Kan bergerak jenggotnya. Artinya tidak ada suara. Tapi bergerak jenggotnya. Artinya apa? Nabi lafadzkan. Cuman sir tanpa suara. Tanpa suara. Itu harus dipahami. Bukan di dalam hati. Tidak sah sholat orang yang baca dalam hati. Dan paling rendahnya adalah dia perdengarkan dirinya. Dia perdengarkan apa? Dirinya, bukan perdengarkan orang lain. Dan tidak mengapa kalau sekali-sekali seayat dia besarkan. Tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW melakukan. Adapun dijaharkan semuanya, tidak sunnah. Tidak sunnah. Sunnahnya jahar di yang disyariatkan jahar. Sir di tempat yang disirkan jahar. Kita sudah bagi tadi sholat. Dan hukumnya adalah sunnah. Perhatikan ini. Ini golongannya semuanya di mana? Di sunnah. Artinya kalau ada orang di sholat jahariyah. Tapi dia sir. Tidak mengapa. Cuman sunnahnya apa? Dia jaharkan. Seharusnya dia sholat maghrib, isya, subuh. Dia jaharkan. Tapi dia sirkan. Tidak mengapa. Tidak berdosa. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Misal. Kita ketiduran dari sholat isya misalnya. Akhirnya tidak dapat jamaah. Kita sholat sendiri di rumah. Sunnah kita jaharkan. Sunnah kita jaharkan. Tapi kalau kita sirkan, apa hukum sholatnya? Sah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Ini hukumnya yang perlu kita ketahui. Dan apa yang perlu katakan ini? Tentunya itu yang benarnya. Ini pendapat dari mayoritas ulama fikih. Bahwa jahar pada yang jahar tidak wajib. Jahar pada yang dijaharkan itu tidak wajib. Kenapa? Karena ini yang dinukil dari perbuatan Nabi SAW. Tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk jaharkan. Ketika sholat jahariyah atau untuk sirkan ketika sholat apa? Siriyah. Yang dinukil perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu bersama kalau penukilannya adalah perbuatan maka hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini mudah sekali alhamdulillah pembahasannya. Tinggal antum pahami baik-baik apa yang beliau bilang sebutkan. Dalam sholat pada tempat yang dijaharkan sunnah antum jaharkan. Pada tempat yang tidak dijaharkan sunnah antum tidak jaharkan. Dan ini berlaku umum. Untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali perempuan dikhawatirkan akan terfitnah laki-laki yang mendengarnya.
maka dia tidak jaharkan. Itu karena ada masalah lain. Misalnya dia sholat di rumahnya. Dia jaharkan, orang lewat laki-laki akan terfitnah dengan suaranya. Tidak sunnah dia jaharkan. Karena kaidah umum dalam syariat kita, daf'ul mador muqaddam ala jalbil manfaat. Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Bagus dia jaharkan, sunnah baginya, tapi berbahaya bagi laki-laki yang lewat. Nanti laki-laki yang melewat tidak jadi lewat. Dia malah berhenti. Terfitnah dengan suaranya. Nah, ini bahaya. Maka dia tolak bahaya ini lebih utama daripada apa? Dia mendapatkan apa? Manfaat. Ini bagi perempuan. Ini bagi perempuan. Adapun laki-laki, tidak ada orang terfitnah dengan suaranya. Tidak ada orang terfitnah dengan suaranya. Itu laki-laki. Beda kalau perempuan. Beda kalau perempuan. Jelas ya? Ini alhamdulillah. Kemudian berikutnya kata beliau, wat ta'minu. Mengucapkan amin. Beliau golongkan mengucapkan amin dalam masalah sunnah ya. Dalam sunnah. Dan yang benarnya bahkan dalam mazhab Syafi'iyah dirinci. Cuman mungkin beliau berbicara tentang orang yang sholat sendiri. Memang secara umum mengucapkan amin itu sunnah setelah Al-Fatihah. Secara umum. Kecuali bagi orang yang sholat berjamaah di sholat jahariyah. Wajib dia ucapkan amin. Makmum. Imam tetap sunnah. Imam tetap sunnah. Adapun sholat sendiri, hukum asal. Mengucapkan amin hukumnya apa? Sunnah. Tapi bagi orang sholat berjamaah di sholat jahariyah. Sholat jahariyah yang mana itu? Maghrib, Isya, dan subuh. Wajib bagi makmum mengucapkan amin. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin," apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Diperintahkan makmum. Imam, Nabi hanya bilang, kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah kalian apa? Amin. Perintah bagi makmum. Dengan lafaz perintah inilah mayoritas berpendapat bagi makmum hukumnya adalah apa? Wajib. Sementara bagi imam sunnah. Kenapa? Di sini tidak ada perintah untuk imam. Tidak ada perintah untuk imam. Yang diperintahkan adalah apa? Makmum. Yang diperintahkan untuk makmum. Dan ini kalau imam mengucapkan amin. Ingat lafadznya. Lafadznya idza qala al-imam. Kalau imam mengucapkannya, ucapkanlah. Iya. Artinya kalau imam jaharkan bacaannya, itu namanya qala. Kalau imam sirkan, jangan pergi baca amin. Dan juga ini di sini, kalau imamnya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maksudnya hanya di situ sunnahnya. Tidak sunnah baca amin di tempat lain. Tidak sunnah baca amin di tempat lain. Maksudnya di ayat-ayat selain apa? Al-Fatihah. Ini hanya berlaku pada bacaan apa? Al-Fatihah. Hanya berlaku pada bacaan Al-Fatihah. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan masalah bacaan amin ini disunahkan untuk dijaharkan. Karena dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Um. Beliau bilang, akhbarona Muslim ibn Khalid an ibn Juraij an Atha qala kuntu asma'ul a'immata ibn Zubair wa man ba'dahu yaqulun amin wa man khalfahu amin hatta lil masjidi lalajjah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dari Ibn Zubair. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Belum nukil dengan sanadnya dari Muslim ibn Khalid dari ibn Juraij. Dari Atha
dari Atha, saya mendengar Ibnu Zubair dan orang-orang setelahnya mengucapkan amin. Itu ini para imam. Demikian pula di belakangnya mengucapkan amin. Sampai kami mendengar dalam masjid itu lajah itu suara yang serentak. Suara apa itu? Yang bagaimana itu? Yang kayak penuh masjid. Apa itu? Bergemuruh. Artinya mereka jaharkan, mereka keraskan aminnya. Mereka keraskan aminnya. Ini dinukil dari perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Dan ini dilakukan oleh para pengikut Nabi SAW sampai masa kita sekarang ini. Sampai masa kita sekarang ini. Ini alhamdulillah masalah amin. Kita sudah menyinggung sebelumnya. Bacaan amin disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada 4 bacaan. Boleh kita baca sesuai dengan yang datang di dalam periwayatan bacaan amin. Boleh kita baca amin. Diringankan mimnya. Jadi kita baca amin. Boleh juga kita tasdid mimnya. Amin. Boleh mimnya tasdid ditahan. Boleh juga kita pendekkan hamzanya. Dan ringan mimnya. Amin. Boleh. Boleh juga kita baca imalah. Yaitu kita condongkan suara mimnya itu ke fathah. Ya. Atau fathah ke kasroh. Amin. Tidak jelas kasrohnya. Tidak jelas fathahnya. Tapi suara fathah dicondongkan ke mana? Ke kasroh. Boleh. Boleh dibaca. Ini semuanya 4 ini sama artinya. Maknanya istajib. Kabulkanlah. Kabulkanlah. Ini yang disebutkan terkait dengan bacaan amin. Kemudian kata beliau rahimahullah. Wa qira'atu suratin ba'da suratil fatihati. Termasuk yang sunnah adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sudah lewat pembahasannya bersama kita. Hukumnya adalah rukun solat. Tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat setelah Al-Fatihah. Setelah amin, membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini sunnah bagi orang yang sholat sendiri serta berjamaah. Tapi khusus berjamaah, sunnahnya adalah pada sholat sirriyah. Sholat yang tidak dijaharkan. Yaitu sholat duhur dan sholat asar. Adapun di sholat jahariyah, Nabi SAW telah berkata kepada para sahabat, ketika itu mereka baca juga setelah Al-Fatihah. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali dengan ummul kitab saja bagi makmum. Kecuali Al-Fatihah. Jadi pada sholat jahariyah, makmum baca Al-Fatihah saja. Adapun surat setelah Al-Fatihah, tidak sunnah dia baca. Tidak sunnah dia baca. Dan sunnahnya ini hanya di rakaat pertama dan kedua. Adapun di rakaat ketiga pada sholat maghrib, rakaat 3, 4 sholat zuhur asar, demikian pula sholat isya, itu tidak sunnah. Ini hanya sunnah pada rakaat pertama dan kedua saja. Ini yang disunnahkan, membaca surat setelah Al-Fatihah. Dan apa yang beliau katakan ini, itu disepakati. Disepakati oleh ulama madhab, bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah apa? Sunnah. Bukan hanya dalam madhab apa? Syafi'iyah. Artinya, apa fungsinya kita mengetahui ini sunnah? Faedahnya sangat besar. Iya. Faedahnya sangat besar. Pertama, ketika kita sholat. Ketika kita sholat dan lupa membaca surat setelah Al-Fatihah, itu hukum sholatnya sah. Hanya saja dia tidak dapat pahala apa? Sunnah. Dan nanti juga terkait dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu mayoritas
mereka berpendapat dia sunnah pada hal-hal yang wajib. Paling sedikitnya. Demikian pula pada hal-hal yang rukun. Dan tidak sunnah pada hal-hal yang sunnah. Nah, ini juga fungsinya nanti buahnya ketika membahas sujud sahwi. Ini yang pertama. Tetap sah solat bagi orang yang tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Apakah dia sengaja atau dia lupa? Atau dia lupa. Ini yang perlu kita pahami ketika kita mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian masalah berikutnya lagi. Faedahnya kita tahu ini sunnah. Faedahnya kita tahu ini adalah sunnah. Membaca ini. Maka kita dalam membacanya itu tidak ditentukan ayat atau surat tertentu. Seorang diberikan kelapangan dan keluasan untuk memilih surat mana yang dia mau baca. Walaupun ketika kita melihat perbuatan Nabi kita Muhammad SAW dalam membaca surat setelah Al-Fatihah itu tidak keluar dari surat-surat mufassal. Tidak keluar dari surat-surat mufassal. Maksudnya surat-surat yang pendek. Banyak pemisah dengan Bismillahirrahmanirrahimnya. Yaitu dimulai dari surah Qaf sampai An-Nas. Itu kebanyakan Nabi baca. Itu kebanyakan Nabi baca. Dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib. Kita bebas memilihnya. Boleh juga bahkan kita baca ayat dalam surat mana saja yang kita mau pilih. Yang kita mau pilih dalam hal ini. Itu faedah yang kedua. Fungsi dan manfaat serta ya hukum yang terkait ketika kita mengetahui ini adalah apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Bahkan Masya Allah terkait dengan perempuan. Terkait dengan perempuan. Ketika mereka dalam sholat. Ya. Dalam sholatnya. Dia sudah baca Al-Fatihah. Menangis anaknya. Menangis anaknya. Boleh dia ringankan. Dia tidak baca setelah Al-Fatihah. Itu tidak ada masalah dengan sholatnya. Hanya saja dia tidak dapat pahala sunnah. Ini fungsinya dan faedahnya. Kita tahu membaca surat setelah Al-Fatihah adalah apa? Sunnah. Dan banyak lagi faedah yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan hal ini. Kemudian berikutnya kata beliau. Wat takbiratu indal khafdi wa raf'i. Masya Allah. Termasuk yang sunnah adalah takbir. Takbir ketika turun dan naik. Ini maksudnya adalah takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Kita sudah lewat pembahasan tentang takbiratul ihram. Dia adalah rukun sholat. Ini takbir perpindahan. Setiap naik turun. Setiap naik dan turun. Dalam masalah ini ada dua bentuk hadits dinukil dari Nabi SAW. Pertama ada hadits yang secara umum. Penukilan sahabat. Bahwa Nabi SAW selalu bertakbir setiap naik dan turun. Yang kedua ada hadits yang rinci. Langsung tempatnya. Maksudnya apa itu naik turunnya? Di mana? Nah, ini juga ada dari hadits Nabi SAW. Dan ini yang paling bagusnya. Yang merinci. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tempat takbir. Tempat takbir. Mulai dari awal. Ya. Sampai akhir. Kata beliau. Diriwayatkan. Kata Abu Hurairah. Karena ini riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Beliau berkata. Karena Rasulullah SAW. Idha qoma ila sholah. Yukabir. Hina yakum. Ini takbir yang pertama. Disebut dengan takbiratul ihram. Ini sudah lewat pembahasannya. Rukun.
Solat. Kata Abu Hurairah adalah Nabi SAW biasanya. Apabila beliau berdiri untuk solat, maka beliau takbir ketika beliau berdiri. Ini takbir pertama. Wa yukabbir hina yarka. Dan beliau bertakbir ketika ruku. Ini takbir kedua. Iya. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini berarti tidak takbir. Beliau berkata Sami Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu min ruku. Ketika beliau angkat punggungnya dari ruku. Kan turun. Allahu Akbar. Ketika beliau angkat punggungnya, Sami Allahu liman hamidah. Wa yaqulu wa huwa qa'im. Dan beliau berkata ketika beliau sudah lurus berdiri, Rabbana lakal hamd. Ya, ucapan Rabbana lakal hamd ini ada 4 bacaan. Ada 4 bacaan. Semuanya sahih dari Nabi SAW. Ini salah satunya. Rabbana lakal hamd. Boleh kita pakaikan waw sebelum laka. Boleh kita baca Rabbana walakal hamd. Boleh. 2 ini, 2 tadi itu boleh kita awalkan dengan boleh kita awali dengan Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamd. Boleh. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Semuanya berapa? 4. Karena tanpa Allahumma 2. Rabbana lakal hamd 1. Rabbana walakal hamd 2. Dengan Allahumma 2 juga. Allahumma Rabbana lakal hamd tanpa waw. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamd. 4 semuanya. Semua ini datang dalam Bukhari Muslim. Semuanya sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini yang kita baca ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW ketika beliau bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri. Rabbana lakal hamd. Dan ini yang beliau jelaskan ini adalah solat sendiri. Solat sendiri. Kenapa kita bilang begitu solat sendiri? Karena ada hukum khusus untuk solat berjamaah. Ketika kita solat berjamaah, maka imam sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. Makmum hanya sunnah membaca Rabbana lakal hamd. Setelah dia berdiri. Setelah dia berdiri. Ini namanya hukum khusus. Ini namanya hukum khusus. Karena datang dari hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Apabila imam telah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana lakal hamd bagi makmum. Bagi makmum. Tapi kalau kita sholat sendiri, kita ucapkan semuanya. Ya, saat bangkit sama Allah liman hamidah, ketika berdiri, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Setelah itu, thumma yukabbir hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir ketika turun ke sujud. Thumma yukabbir hina yarfa' rasahu. Kemudian beliau bertakbir ketika angkat kepala dari sujud pertama. Yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Nabi SAW melakukan hal itu dalam setiap rakaat solatnya. Setiap rakaat. Ini kan diajarkan apa? Penukilannya 1 rakaat. Rakaat kedua sama. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud kedua berarti rakaat kedua. Kan rakaat kedua kita tidak duduk, tidak berdiri. Karena duduk tasyahud. Bagi solat yang memiliki 2 tasyahud, maka beliau katakan, wa kana yukabbir hina yakumu litnataini minal julus. Dan adalah Nabi SAW bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat dari duduk. Karena kita duduk tasyahud. Sunnah bertakbir ketika bangkit dari tasyahud. Itu sudah genap, sudah. Sudah genap masalah bertakbir. Berarti hanya ada 1 gerakan tanpa takbir. Diganti dengan lafaz lain.
Nah, inilah penukilan yang umum tadi. Nabi SAW bertakbir setiap naik turun. Ini kan setiap naik turun sebenarnya masuk juga bangkit dari ruku. Tapi dirinci. Jadi antum bisa bilang, digabungkan dua hadis tadi. Nabi bertakbir setiap naik turun. Kecuali bangkit dari ruku. Kita ucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dipahami mungkin? Inilah yang disebut dengan takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Selain takbir yang pertama. Selain takbir yang pertama. Makanya belum bahas secara khusus. Wa qaul sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Dan berucap sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Itu tadi ketika bangkit dari ruku, sudah kita sebutkan dalilnya. Kemudian wat tasbihu fir ruku'i was sujud. Masya Allah. Setelah itu kita bertasbih. Ya. Kita bertasbih ketika ruku dan ketika sujud. Ya. Belum satukan ya tasbih. Padahal beda bacaannya. Termasuk yang sunnah adalah kita bertasbih. Maksudnya mengucapkan subhanallah. Ketika ruku dan ketika sujud. Iya. Walaupun alhamdulillah ini secara umum ya. Ini secara umum. Walaupun kalau kita rinci lihat secara khusus dari hadits Nabi kita Muhammad SAW. Beda ujungnya. Walaupun sama awalnya. Bacaan ruku dan bacaan apa? Sujud. Karena ketika ruku kita disunahkan membaca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Beda. Kalau di ruku, Al-Azim. Kalau di sujud, Al-A'la. Itu beda ujungnya. Subhana Rabbiyal Azim. Itu di ruku. Tapi masuk dalam ucapan tasbih. Karena subhana. Iya. Dan ketika sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Dua bacaan ini. Sampai di situ tadi. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal A'la. Ini riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim. Selain riwayat Imam Muslim seperti riwayat Imam At-Tirmidzi, ada tambahan wabihamdi. Bacaan yang biasa kita pelajari juga di sekolah. Subhana Rabbiyal Azim wabihamdihi. Kalau sujud, Subhana Rabbiyal A'la wabihamdihi. Tambahan wabihamdihi ini untuk kita ketahui saja sebagai faedah. Ulama hadits menganggap syad, ganjil, aneh. Kenapa? Karena riwayat Muslim tidak ada. Di luar Muslim ada. Oleh karena itu mayoritas ulama hadits mendoifkannya. Melemahkannya. Walaupun Syekh Albani hasankan. Belum hasankan kata wabihamdi. Ya, siapa yang beramal sampai di situ kata wabihamdi dan berpegang dengan pensohian Syekh Albani tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Tapi siapa yang hanya terbatas dengan riwayat Imam Muslim itu lebih aman dan lebih hati-hati. Karena tambahannya itu dibicarakan. Kita tentunya kalau beramal yang langsung yang yakin, tidak diragukan kesohihannya, itu lebih hati-hati. Itu sampai Subhana Rabbiyal Azim. Kalau ruku, kalau sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Iya. Kemudian alhamdulillah dalam ruku dan sujud bukan hanya itu doanya. Boleh kita ganti dengan doa yang lain. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa jenis doa. Dan berserikat antara ruku dan sujud. Itu alhamdulillahnya. Artinya sekali kita hafal bisa dipakai di ruku, bisa dipakai di mana? Di sujud. Beda kalau yang tadi. Yang tadi itu khusus di ruku. Subhana Rabbiyal Azim.
khusus di sujud subhana rabbiyal a'la. Ada doa-doa di sana juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserikat antara ruku dan sujud. Boleh kita baca di ruku, boleh juga kita baca saat sujud. Apa itu doa-doanya? Ini bagus kita nukil supaya ada faedah. Atau kalau kita mendengar nanti orang baca beda dengan kita sudah tahu, oh itu juga disunahkan. Itu juga disunahkan. Di antara doanya ada yang dinukil dari riwayat Imam Al-Bukhari serta Imam Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, bahkan ini yang paling sahih dan paling sering Nabi baca daripada yang tadi. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyu, pakai kana. Kana itu Pak, faedah bahasa Arabnya lil istimrar. Memberikan faedah terus menerus. Sering dilakukan. Kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering, ditambah lagi kata sering. Sering membaca dalam ruku dan sujudnya. Jadi ini doa dibaca di ruku, dibaca juga di sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini masuk dalam hadis tadi. Masuk dalam ucapan penulis. Wat tasbih. Di ruku dan di sujud. Kan ada subhanallah. Cuman bedanya ujungnya. Kalau ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini doa yang paling sahih Bukhari Muslim disepakati. Ya, dan paling sering Nabi baca. Paling sering Nabi baca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan bagus maknanya juga. Karena kalau subhana rabbiyal azim, kita mensucikan Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la, kita mensucikan Allah yang maha tinggi. Kalau yang ini, di samping kita mensucikan Allah, kita juga memohon ampun dari dosa kita di ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami. Ya Allah, ampunilah dosaku. Nah, ini doa yang paling bagus. Ya. Tidak diajarkan di sekolah, namanya sekolah kan orang cukup yang pendek saja. Iya kan? Yang mudah dihafal. Subhana rabbiyal a'la, pendek. Subhana rabbiyal azim, pendek. Nah, ini agak panjang sedikit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini boleh dibaca di sujud, di ruku dan di sujud. Ini lebih sahih dari subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kenapa kita bilang lebih sahih? Karena Bukhari Muslim. Sementara subhana rabbiyal azim itu Muslim saja. Subhana rabbiyal a'la itu Muslim saja. Sementara yang tadi itu Bukhari Muslim. Itu Bukhari Muslim. Ini doa kedua kalau dihitung dengan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tadi. Doa ketiga boleh juga kita baca. Ada dalam riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah juga radhiyallahu taala anha, sama sahabat yang sama. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi. Kalau tadi ada yukfir. Kalau ini hanya kana. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di rukunya dan di sujudnya, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Boleh kita baca. Ini riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Ini diantara doa-doa ruku dan berserikat dengan doa sujud. Dan berserikat dengan doa
sujud. Iya. Dan khusus pembahasan sujud ada keutamaan tersendiri ya bagi orang yang berdoa setelah bacaan-bacaan tadi. Berdoa itu bedanya sujud sama ruku. Kalau ruku itu bacaan-bacaannya tadi. Kalau sujud khusus di sujud. Itu ada tuntunan khusus dan ada anjuran khusus. Dianjurkan bagi seorang yang sedang sujud untuk banyak berdoa. Selain doa tadi. Kalau doanya terkait dengan maslahat akhirat itu disepakati akan bolehnya. Tidak ada perselisihan. Tapi kalau tentang dunia, berdoa minta istri yang soleha. Itu kan dunia namanya. Ya. Terkait dengan dunia, apakah boleh kita minta dalam sujud? Ada sedikit perselisihan. Dan mayoritas berpendapat boleh. Karena masuk dalam keumuman hadits yang menganjurkan banyak berdoa ketika sujud. Ada hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kami maksudkan. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid." Paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud. Aksiru fiha doa. Maka perbanyak padanya doa. Jadi Nabi anjurkan perbanyak doa. Ini di sujud umum. Ini sengaja kami singgung. Karena sebagian orang itu hanya perbanyak doa di sujud terakhir. Sehingga kalau di terakhir itu lama sekali. Ini umum. Nabi cuma katakan. Paling dekat seorang hamba dengan Robnya dalam keadaan dia sujud. Sujud yang mana? Tidak disebutkan. Ini menunjukkan umum. Sujud pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Ya, sampai seterusnya. Tidak ada pengkhususan sujud terakhir. Bahkan siapa yang mengkhususkan hanya pada sujud terakhir, yang dia yakini itu sunnahnya bid'ah. Karena Nabi tidak ada khususkan. Dia pergi khususkan. Maka dia telah melakukan sesuatu yang bid'ah. Tapi kalau dia doa di semua sujud. Cuma sujud terakhir lebih panjang. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia khususkan hanya pada sujud terakhir. Itu yang salah. Apalagi sebagian orang di kalangan awam. Kadang imam sudah bangkit. Dia masih sujud. Itu kesalahan lagi. Sudah salah, salah lagi. Salah dalam mengkhususkan di sujud terakhir. Salah kedua karena menyelisih imam. Kan kita dalam sholat berjamaah. Itu terikat antara imam dan makmum. Terikat. Iya. Kalau imamnya sudah bangkit. Walaupun doa kita masih mau kita panjangkan. Kita bangkit. Karena Nabi SAW bersabda. Idza rofa'a ra'sahu minas sujud. Farfa. Apabila imam telah angkat kepalanya dari sujud. Angkat. Tanpa selang waktu. Pakai huruf fa. Farfa. Tidak pakai thumma. Beda kalau pakai thumma. Kalau pakai thumma berarti ada tarohi. Ada jaraknya. Ini pakai fa. Segera angkat. Segera angkat. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang sebagian orang. Dia lakukan sholat berjamaah. Sama dengan dia sholat sendiri. Itu kesalahan dalam sholat berjamaah. Siapa yang sholat sendiri baru silakan dia perpanjang. Dia mau berdiri sejam, ruku sejam, sujud satu kali sujudnya sejam. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Yang penting ya dia tetap konsentrasi dalam sholatnya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia inginkan. Itu dibuka hal tersebut. Karena Nabi SAW apabila beliau sholat itu sama antara berdiri, sujud, ruku. Sujud dan rukunya. Semua sama beliau. Iya. Beliau kalau berdiri, ruku sama panjangnya. Sujud juga sama panjangnya. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam masalah ruku. Bacaan. Adapun hukum ruku dan sujud sudah lewat pembahasannya. Alhamdulillah. Ruku dan sujud hukumnya adalah merupakan rukun sholat. Yang ini sekarang ini at-tasbih. Bacaannya. Itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Penutup
Apa faedahnya itu tahu sunnahnya? Artinya kalau antum misalnya ruku. Allahu Akbar. Tidak baca doanya. Tidak baca subhana rabbil azim. Lupa. Antum langsung bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Sah sholat atau tidak? Sah. Itu fungsi Masya Allah. Dan ini pendapat mayoritas. Tidak ada mengatakan wajib kecuali orang-orang dohiriyah. Dan yang benarnya pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas secara umumnya bacaan doanya itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Ini wallahualam terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Setelah itu beliau akan bahas cara duduk tasyahud. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Ana nggak tahu apakah pekan depan masih kita ketemu atau tidak lagi tentang ini. Jelas antum ingat nanti ya kita nanti langsung masuk pembahasan meletakkan tangan atau dalam masalah apa? Tasyahud. Iya. Karena pekan depan ini adalah pekan terakhir ya. Dalam sebelum masuk bulan Ramadan. Ana wallahualam belum tanya apakah masjid hanya terakhir pekan ini atau masih ada pekan depan lagi kegiatan ta'lim. Jadi jelas kita ada pembahasan masalah kitab ini. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita ambil di banyak pertemuan di kitab ini dari awal diadakan taklim di masjid kita ini, alhamdulillah, iya kita sudah membaca banyak permasalahan dalam kitab ini, kitab ya fikih praktis dalam madhab Syafi'iyah. Kita pertemuan sampai hari ini adalah pertemuan 24. Ini majelis ke-24. Artinya kita sudah 24 pekan pertemuan di kitab ini sampai pembahasan yang antum dapatkan barusan. Yang antum dapatkan barusan. Kalau ada pertemuan pekan depan berarti itu majelis ke-25 dan majelis terakhir dan kita akan lanjutkan di setelah Ramadan. Kalau tidak ada lagi berarti ini terakhir ke-24 insyaallah ta'ala. Kita lihat nanti insyaallah akan ada pengumuman dari panitia insyaallah. Kita lanjut atau tidak di sebelum Ramadan. Kita adzan dulu baru tanya jawab. Begitu ya. Baik, alhamdulillah sini ada banyak pertanyaan ya. Kita baca alhamdulillah. Ini pertanyaan pertama. Ada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Dan si wanita ini menikah dengan pria lain. Pertanyaannya, apakah anak yang dia kandung itu mahram bagi pria yang menghamilinya? Iya. Ini pertama menikahnya kapan? Kalau ini masalah pernikahannya dulu kita harus bicarakan. Kalau yang dimaksud dia menikah saat dia hamil, batal pernikahannya, tidak sah. Karena tidak sah menikah saat hamil. Tapi kalau yang diinginkan mungkin dia sudah melahirkan, yang tadi tidak bertanggung jawab, dia tidak ya menikahinya setelah melahirkan. Kemudian datang yang lain ingin menikahinya setelah melahirkan. Maka sah pernikahannya. Setelah dia melahirkan. Masalah anaknya, apakah mahram untuk bapaknya yang tadi menjadi ayah biologisnya, mahram baginya. Walaupun pada dasarnya untuk hati-hati ya jangan. Karena al-walad lil firash, kata Nabi SAW, anak itu untuk yang punya tempat tidur. Itu maksud untuk ibunya, disandarkan kepada ibunya. Disandarkan kepada ibunya. Ya, tapi kalau memang terbukti itu ayah biologisnya, kalau dibilang mahramnya karena ayahnya. Walaupun itu di luar nikah, Ini wallahualam terkait dengan apa yang ditanyakan.
mahram atau tidaknya. Masalah pernikahan itu tadi hanya tambahan saja. Siapa tahu nikah yang kedua saat hamil, itu faedahnya. Wajib dia bertobat kepada Allah dan akad ulang. Kalau baru tahu sampai sekarang ya wajib dia bertobat dan dia tetap akad ulang. Untuk akad ulangnya itu tidak perlu acara. Cukup walinya yang akadkan, ya, dan 2 saksi serta mahar yang baru. Serta mahar yang baru. Itulah bentuk tobatnya bagi orang yang nikah, ya, dalam keadaan istrinya tadi hamil. Istrinya tadi hamil. Di sini ada pertanyaan, bismillah, izin bertanya, apa hukum kita berpuasa dalam keadaan safar? Berpuasa dalam keadaan safar, hukumnya boleh. Kecuali berat baginya berpuasa. Kecuali berat baginya berpuasa, maka hukumnya paling rendahnya adalah makruh. Adalah makruh. Iya, itu setelah dikompromikan hadis dari yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam masalah ini, dalam masalah berpuasa saat safar, ada 2 hadis seakan-akan bertentangan. Ada hadis Nabi SAW ucapkan, beliau berkata, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah dari kebaikan seorang itu berpuasa saat safar. Dibilang bukan kebaikan seorang berpuasa saat safar. Hadis ini menunjukkan tidak boleh orang berpuasa kalau dia sedang safar. Karena bukan dari kebaikan, kata Nabi SAW. Kata Nabi Muhammad SAW. Datang dari hadis yang lain. Menggambarkan bahwa Nabi SAW pernah safar dan belum berpuasa. Ini menunjukkan bahwa boleh kan Nabi lakukan. Nabi lakukan. Dari 2 hadis ini seperti bertentangan. Tapi para ulama kita alhamdulillah dalam masalah ini melihat sebab keluarnya hadis tadi. Yang laisa minal bir as-siyamu fis safar. Itu hadis Bukhari Muslim, tapi ada sebab keluarnya. Ada sebabnya Nabi ucapkan. Ada sebabnya Nabi ucapkan. Nabi ucapkan hadis itu, Nabi SAW saat safar. Dia lihat orang qadadullila alaih, sudah dipayungi. Nabi bertanya, kenapa dia? Dia bilang dia puasa sampai tidak mampu untuk apa-apa. Sampai dipayungi. Maka Nabi ucapkanlah hadis tadi. Bukan kebaikan orang puasa dalam keadaan safar ketika seperti itu keadaannya. Berat baginya puasa tapi dia paksakan berpuasa. Ini bukanlah kebaikan. Kebaikan itu kita ambil keringanan dari Allah. Kita ambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kompromi yang sangat bagus dari ulama kita. Jadi boleh berpuasa saat safar, kecuali yang berat baginya untuk berpuasa dianjurkan untuk tidak berpuasa. Dan dia qada di hari yang lain, itu wallahu a'lam. Iya. Pada saat ini masih diberlakukan prokes pada berjamaah di masjid. Apakah masih ada udur solat rawatib? Ikhwah di rumah solat rawatib. Solat rawatib kan solat sunnah. Memang sunnah di rumah. Solat rawatib memang sunnah di rumah. Nabi SAW selalu solat sunnah di rumah. Solat rawatib itu kan artinya solat yang selalu dilakukan oleh Nabi sebelum dan setelah solat wajib. Itu namanya rawatib. Iya, jangan saat sekarang. Saat tidak ada penyakit pun memang sunnah di rumah. Nabi jarang melakukan solat sunnah di masjid. Hanya saja kalau kita khawatirkan kalau kita sholat di rumah akan lewat takbiratul ihram, sunnah di masjid. Ya, sunnah di masjid. Walaupun itu utama di rumah, tapi sunnah di masjid. Sunnah di masjid ketika itu.
Ini ada pertanyaan. Iya. Katanya tolong berikan dalil tentang satu dalil tentang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Saya ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak di surga, tapi saya sadar dosa saya. Iya. Kalau ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala tentunya itu tidak akan dijumpai kecuali dalam surga. Karena orang yang melihat Allah itu adalah penduduk surga. Bukan penduduk neraka. Karena penduduk neraka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Itu dihijabi dari mereka. Dihijabi dari mereka. Kalau dalil terkait dengan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sangat banyak. Dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Iya. Itu dari ayat Al-Quran. Adapun dari hadits Nabi SAW langsung jelas mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta, senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang tidak senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak senang berjumpa dengannya. Berjumpa dengannya. Itu dalil tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan banyak lagi dalil yang lain, Quran dan Sunnah. Sangat banyak tentang cinta Allah. Allah itu mencintai dan dicintai. Allah itu dicintai dan mencintai. Tidak ada yang menyelisih keyakinan ini kecuali orang-orang Mu'tazilah. Dari kalangan orang-orang yang menolak sifat Allah. Menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman dari Nabi SAW bersama para sahabat serta orang-orang setelahnya mengikutinya, semuanya bersepakat bahwa Allah itu mencintai dan dicintai. Iya. Kemudian di sini kita bilang, tapi saya sadar dosa saya banyak. Ya, kalau kita khawatir terhadap dosa yang kita lakukan, tapi kita berharap berjumpa dengan Allah, itu bagus. Alhamdulillah. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Iya. Semua orang pasti ada dosanya. Karena itulah tabiat manusia. Tabiat manusia. Tapi bersamaan dengan dia berdosa, dia takut akan dosanya. Cuman dia berharap rahmat Allah. Orang yang kalau seperti itu, dia akan dapatkan apa yang diharapkan dan akan dihindarkan dari apa yang dia takuti. Seperti disebutkan oleh para ulama, termasuk husnul khotimah. Seorang ketika siak al-maut, kematian mendatanginya, dia khawatir terhadap dosanya. Tapi dia mengharapkan rahmat Allah dari dosanya itu. Terhadap dosanya. Nabi SAW katakan tidaklah seorang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tersebut, kecuali pasti dia akan mendapatkan apa yang diharapkan dan akan dihindarkan dari apa yang dia khawatirkan. Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sangat jelas menjelaskan siapa yang tetap takut kepada Allah dengan dosa-dosa yang dia jatuh di dalamnya, itu baginya surga. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut terhadap kedudukan Robnya, selalu khawatir akan dirinya, dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi dia ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia, bercahaya, berseri-seri wajahnya. Maka baginya 2 surga. Baginya 2 surga. Dan kalau seorang masuk dalam surga, dia pasti akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kalau kita masuk dalam surga. Kalau kita masuk dalam surga. Itu
Wallahualam. Kemudian di sini juga ada pertanyaan. Tolong berikan dalil, satu dalil tentang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Saya juga ingin sekali bertemu beliau, ya, dengan sahabatnya. Ingin bertemu siapapun, ya, melebihi keinginan bertemu dengan siapapun di dunia ini. Ya, Masya Allah. Dalil dalam masalah ini juga masalah seorang akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu juga sangat banyak ya. Di antara yang paling pokok adalah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW mengatakan almar'u ma'a man ahabbah. Seorang itu nanti di akhirat akan berada bersama orang yang dia cintai. Seorang nanti di akhirat, kata Nabi SAW, akan bersama orang yang dia cintai. Artinya kalau antum cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, antum akan bersama Rasul dan para sahabat. Antum akan bersama Rasul dan para sahabat. Itu yang dinaskan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahabbah. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ini dalil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi perlu kita ingat, bukan hanya cinta. Kita wujudkan dengan ketaatan. Karena kalau hanya cinta saja, tapi tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, itu cinta yang tidak nyata. Itu cinta yang tidak nyata. Karena cinta yang berguna, yang ada manfaatnya, nanti kita akan bersama dengan yang kita cintai, itu kalau disertai dengan ketaatan kepada yang kita cintai. Kepada siapa yang kita cintai. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dua. Tadi kan ini langsung dalil untuk yang pertama dan yang kedua. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul digandengkan. Fa'ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim. Kabar gembira ini ayat. Maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa? Kata Allah, minan nabiyyin. Dia akan bersama para nabi. Was-siddiqin, akan bersama para siddiqin. Pimpinannya adalah Abu Bakar. Was-syuhada, akan bersama orang-orang yang mati syahid. Was-solihin, dan akan bersama orang-orang soleh. Ini dalil utama sekali. Kabar gembira bagi orang yang mencintai Nabi, mencintai siddiq, mencintai syuhada, mencintai solihin. Mencintai orang-orang soleh. Allah katakan, ma'alladina an'amallahu alaihim. Tapi syaratnya harus baca awal ayat. Harus baca awal ayat. Wa mayyuti illah war rasul. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ada orang dia cinta kepada Nabi, cinta kepada orang soleh, bahkan dia sampai berdoa kepada orang soleh. Tapi tidak taat kepada Allah. Allah larang dia dari sesuatu, dia lakukan. Tidak taat kepada Nabi. Nabi lakukan, dia tidak lakukan. Nabi tidak lakukan, malah dia lakukan. Nabi berjenggot, dia tidak berjenggot. Nabi tidak maulid, dia maulid. Ini contoh saja itu. Jangan diambil hati. Ini cinta yang bagaimana? Ini namanya cinta tanpa ada ketaatan. Ini cinta tanpa ada ketaatan. Lebih keras lagi daripada itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran disebut oleh para ulama sebagai ayatul imtihan. Ayat ujian bagi orang yang mengaku cinta.
Semua orang mengaku cinta kepada Nabi SAW di dunia ini ayat sebagai ujiannya. Ayat ini sebagai ujiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti saya. Maka Allah akan mencintai kalian. Antum paham itu? Jadi Nabi bilang, Allah Subhanahu wa taala katakan wahai Muhammad, kalau kalian memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti saya kata Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian. Artinya, kalau ada orang bilang mencintai Allah tapi tidak ikut Nabi, gimana? Apakah Allah akan mencintainya? Tidak akan, karena tidak ada bukti ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara dalil, itu sudah lebih ya. Diminta satu dalil tadi, mohon maaf kalau dilanjutkan dalilnya yang lain. Tolong saya didoakan agar hal tersebut di atas, agar cintaku dapat diwujudkan. Iya, semoga alhamdulillah kita berdoa untuk antum dan untuk kita semua. Iya, karena itu adalah keinginan kita semua dalam kehidupan ini. Kita semua ingin bersama Nabi SAW. Kita semua ingin bersama Abu Bakar. Kita semua ingin bersama Umar. Hal itu tidak bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Yang kita bisa lakukan adalah kita cinta kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Itulah cinta yang benar. Itulah cinta yang benar. Kemudian berikutnya ini, apabila sholat duhur, kita lupa tasyahud awal, langsung ke rakaat ketiga. Sudah baca Al-Fatihah baru sadar kalau tidak tasyahud. Apa yang kita lakukan? Apakah lanjut saja sholat atau bagaimana? Setelahnya sujud sahwi. Ini Nabi SAW pernah juga belum sholat duhur. Di rakaat kedua, itu boleh langsung berdiri. Para sahabat juga berdiri. Para sahabat juga berdiri. Iya. Dan mereka ketika rakaat keempat, mereka tunggu Nabi SAW salam. Ternyata Nabi SAW sujud, kemudian bangkit, kemudian sujud, kemudian bangkit, dan belum salam. Belum sujud sebelum salam. Ini disunahkan dan tidak disunahkan duduk. Kalau sudah tegak berdiri, tidak sunnah duduk. Tidak sunnah duduk kembali. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Lanjut sholat. Lanjut sholat dan sujud sahwi sebelum salam. Ketika kita lupa tasyahud awal, sunnah sujud sahwi sebelum salam. Kemudian berikutnya, kalau kita luput sholat rawatib 4 rakaat sebelum duhur. Karena dalam kurung ada udzur. Setelah sholat duhur kita mau ganti sholat rawatib. Bagaimana caranya? Karena setelah sholat duhur kan ada juga rawatib 2 rakaat. Apa di kodok ya? Kalau ada rawatib 2 rakaat berarti kita langsung niat ya 2 rakaat pertama itu gabung. Antara ba'diyah dan qobliyah tapi kodok. Kan boleh digabungkan kalau sama-sama apa? Sunnah. Sama-sama sunnah. Mungkin dipahami? Kemudian tinggal kita lanjut 2 rakaat berikutnya dengan niat kodok sholat 2 rakaat sebelum duhur. Ini kalau udur. Ini kalau ada udur dan udurnya udur yang syar'i. Dipahami ya? Udurnya adalah udur yang syar'i. Dipastikan dulu apakah itu sahih dari beliau atau tidak. Manhaj? Manhajus salikin. Iya.
Salikin, manhajus salikin. Dipastikan dulu sanadnya. Ya, kalau itu belum lakukan, maka ya kita lebih utamakan sunnah. Karena perbuatan sahabat itu di atas pendapat jumhur, dia hujah. Ucapan sahabat, qaul sahabi atau fi'il sahabi, dia bisa jadi hujah dengan 2 syarat. Syarat pertama, tidak ada sahabat lain yang menyelisih. Syarat yang kedua, tidak menyelisih nas. Ketika terpenuhi 2 syarat ini, hujah. Kalau tidak, maka bukan hujah. Ya kan? Tawil alaikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya pernah melihat kakek saya menyembeli ayam dengan mengatakan bismillah. Ayam tersebut akan diolah untuk adat istiadat, tuh baca-baca. Apakah boleh atau halal jika saya memakannya? Tidak halal. Karena yang dilihat bukan dia sembeli atas nama Allah, tapi untuk siapa dia sembeli. Walaupun dia bilang bismillah, tapi untuk kuburan, haram. Dimakan. Haram dimakan. Karena masuk dalam keumuman ayat ketika disebutkan hal-hal yang diharamkan adalah wama uhilla li ghairillah. Apa yang diihlal, disembeli untuk selain Allah. Walaupun dia sebut nama Allah. Kalau untuk selain Allah di sini selain syariat Allah juga selain nama Allah masuk. Itu haram dimakan. Tidak boleh dimakan, wallahu alam. Baik. Memang ada sebagian mengatakan, berdalil dengan ayat yang barusan saya sebutkan, mereka tafsirkan wama uhilla li ghairillah, apa yang disembeli untuk selain Allah. Berarti kalau bukan disembeli, boleh. Cuman ana pernah bertanya kepada Syekh Uthman As-Salimi, beliau jawab, itu umum. Yang penting dia siapkan untuk selain Allah, itu masuk. Apakah disembeli atau tidak. Yang paling hati-hatinya, anggaplah antum berpendapat. Itu di situ yang disembelikan di ayat. Kalau kita lihat terjemahan juga begitu. Yang disembeli untuk selain Allah. Tapi untuk hati-hati, biar tidak disembeli. Biar dia tidak sembeli. Karena yang dilihat bukan sembelinya, tapi niat dari orang yang menyumbang itu. Lihat dalam hadits Nabi SAW. Disebutkan di kitab At-Tauhid. Ada orang, dakhala rajulun an-nar fi dubabah. Seorang lelaki masuk neraka karena lalat. Karena apa? Lalat. Kalau dibilang lalat, mana lebih berharga, buah atau lalat? Nah, ada enggak orang beli lalat? Ada enggak? Tidak ada. Orang kaya pun enggak mau, apalagi orang miskin. Iya kan, enggak ada yang beli lalat. Ini enggak ada harganya, buah ada harganya. Iya kan? Tapi orang yang sembeli lalat karena selain Allah masuk neraka. Orang yang tidak menyembeli lalat karena tauhid masuk surga. Apa yang dilihat? Bukan yang disembeli. Bukan. Tapi apa? Hatinya orang ini yang melakukannya. Kenapa? Itu yang dilihat. Wallahu alam. Benarkah orang yang baru melahirkan itu suci dan diampuni segala dosanya? Wallahu alam. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Yang manakah lebih wajib suami nafkahi? Istri dan anaknya atau orang tuanya di saat penghasilan pas-pasan? Sedangkan kedua orang tua masih kerja dan bisa dibilang masih mampu. Ya kalau mampu tentunya anak istri. Anak istri. Tapi kalau bertentangan sama-sama butuh orang tua. Ini kan ada ekornya. Kalau tidak ada tambahan ini kita akan bilang orang tuanya. Karena Nabi SAW pernah ditanya, man ahakun nasi bibirri. Siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya. Maka kata Nabi SAW kepada orang itu, ummuk, ibumu.
Dia bertanya lagi, Nabi tetap bilang, ibumu. Bertanya lagi ketiga kali, siapa lagi? Ibumu. Dia bertanya lagi keempat kalinya, bapakmu. Bapakmu. Setelah itu baru orang lain yang paling dekat, kemudian dekat. Ini kalau tidak ada ini ekornya. Kalau ada ini ekornya, orang tuanya mampu, maka dia biaya yang wajib dia biaya. Dia biaya yang wajib dia biaya. Walaupun kalau orang tuanya mau, yang wajib baginya adalah orang tuanya. Ya bahkan tidak pantas dipertanyakan. Karena Nabi SAW juga mengingatkan, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Tidak boleh orang pertanyakan, bapak saya pergi jual mobil saya, apa hukumnya? Itu kamu dan mobilmu punya bapakmu. Tidak boleh ditanyakan. Kamu bisa punya mobil kenapa? Ya sebab bapak. Coba bapak tidak datangi ibu kita. Iya enggak? Bisa enggak kita ada tiba-tiba saudara begitu kita ada tiba-tiba di permukaan bumi? Kan tidak pantas ditanyakan. Ya kalau bapak orang tua kita mau, diambil haknya. Diambil haknya. Kita tidak berhak untuk menanyakannya. Untuk menanyakannya. Kita punya bapak kita. Kita adalah punya bapak kita. Bagaimana hukum selalu mencicipi makanan lebih dari 3 kali? Dalam kurungnya lupa. Kalau lagi puasa. Pas ingat kalau sudah selesai masak. Saya jual makanan jadi. Iya. Ya karena bilang lupa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia bilang tidak lupa ini masalah. Ini bukan dia mau merasakan masakan. Tapi mau makan. Mau makan. Tapi dibilang tadi lupa kalau dia sedang berpuasa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena Nabi SAW katakan seperti itu. Ya, siapa yang makan atau minum dalam keadaan dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Nabi hanya katakan fal yutimmu saumahu. Hendaklah dia lanjutkan, sempurnakan puasanya. Dia sempurnakan puasanya. Itu wallahualam. Kita baca 2 lagi ya. Karena teks sudah menunggu. Tidak enak. Alhamdulillah. Apa Ustaz, apa hukumnya imam sebelum takbiratul ihram membaca as-salatu jami'ah rahimakumullah? Bid'ah. Ini as-salatu jami'ah rahimakumullah itu dibaca saat sholat apa? Sholat gerhana. Sunnah saat sholat gerhana kita memanggil orang as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Kita di sholat wajib sudah ada adzan. Sudah ada qomat. Iya kan? Kan kita adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan i'lam. Pengumuman kalau masuk waktu sholat. Kemudian ketika mau qomat, mau sholat, kita iqomat. Allahu Akbar dengan lafaz iqomat. Itu kan pengumuman bahwa sholat akan ditegakkan. Tidak sunnah mengucapkan as-salatu jami'ah. Itu bid'ah kalau diyakini itu sebagai hal yang sunnah. Iya, yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah meluruskan dan merapatkan sawu sufufakum. Kadang juga datang lafaz tarasum. Kadang juga bahkan Nabi katakan al-ka'b bil-ka'b, al-manki bil-manki. Tumit dengan mata kaki dengan mata kaki. Bahu dengan bahu. Itu lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Nabi SAW. Tidak ada lafaz yang disebutkan dalam pertanyaan. Alhamdulillah kita cukupkan. Masih banyak pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita jawab dan apa yang kita sebutkan itu mencukupi. Semua yang benarnya semata dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.